Mana manajer? Adi, apa udah ada info siapa yang telah membunuh kakak kesayanganku 2 tahun yang lalu? Udah Tuan, pembunuhan kakak Tuan adalah keluarga Mandala dari kota Nugini, keluarga terkaya kedua dari kota Tobo. Kurang ajar, ternyata mereka pelakunya. Lalu siapa lagi yang terlibat? Salah satu pembunuhan itu ada hubungannya sama pacar Tuan. Apa kamu bilang? Ada hubungannya sama pacar Kulina? Cepat ceritakan, apa maksudnya? Jadi salah satu pembunuhan kakak Tuan yang terlibat adalah Jack, kakak kandung pacar Tuan. Apa? Ternyata dia pelaku pembunuhnya. Lalu kenapa dia melakukan itu? Apa hubungannya dengan kakakku? Enggak Tuan, menurut info yang aku dapat, si Jack tergiur tawaran besar karena buat membayar hutang-hutangnya ke mafia judi. Brengsek, awas kamu Jack, anjing akan kubalaskan dendam kematian kakakku. Terus, apa yang ingin Tuan rencanakan buat membalaskan dendam? Biar aku bantu Tuan. Aku akan balaskan dendamku dengan tanganku sendiri. Sembunyikan identitasku sebagai CEO perusahaan terkaya di Kota Baru, ke seluruh Kota Baru, terutama keluarga Lina pacarku. Bukannya Lina udah tahu kalau Tuan itu CEO perusahaan terkaya? Enggak, Lina nggak tahu status asliku. Aku sengaja lakuin ini karena buat tes seberapa tulusnya dia. Selama ini aku sengaja mengaku hidup sederhana, menjadi tukang sapu jalanan. Baik Tuan, akan kusembunyikan identitas Tuan. Ya udah, sana. Ya, mulai sekarang aku janji, aku akan balaskan dendammu, Kak. Kakak di sana yang tenang ya. Iya, Lin. Ada apa nelpon? Aku mau bicara hal penting sama kamu. Hal penting apa, Lin? Bicara aja. Nggak, Yas. Aku mau kita ketemu langsung. Kamu bisa nggak? Oh, gitu. Ya udah, mau ketemu di mana? Di kafe yang waktu pertama kali kita ketemu. Gimana, Lin? Hal penting apa yang kamu ingin bicarakan? Aku mau kamu jauhi aku dan putus hubungan denganku. Apa katamu? Kenapa emangnya? Apa salahku, Lin? Kamu kok tiba-tiba bilang kayak gitu? Aku udah punya calon suami yang lebih baik dari kamu. Apa bedanya aku sama orang itu di mata kamu? Jelas beda jauh. Calon suamiku Robi, dia keluarga Mandala, orang terkaya kedua di kota Tobo. Sedangkan kamu hanya tukang sapu. Apa kamu bilang? Keluarga Mandala? Ya, keluarga Mandala. Kenapa? Kamu tahu sekarang calon suamiku kan? Jadi udah jelas, aku bakal hidup bahagia sama dia. Keluarga Mandala ya? Bagiku, keluarga Gaguna itu bagaikan sekumpulan semut. Dasar miskin, sombong. Mana pantas kamu bicara seperti itu sama keluarga Mandala? Lihat penampilan kamu aja, seperti gembel kampungan. Kamu pasti menyesal, Lina. Setelah apa yang udah aku korbankan demi bantu perusahaan keluarga Mardana dari kebangkrutan, ini yang kamu balas sama aku, ha? Kamu bilang kamu bantu keluarga Mardana dari kebangkrutan ini karena kamu. Mimpi. Kamu udah jelas yang bantu keluarga Mardanaku adalah keluarga Mandala. Kamu hanya sampah di kota ini, jadi mana mungkin bisa kamu bantu perusahaanku bangkit. Baik kalau gitu. Kamu akan tahu akibatnya nanti. Dasar sampah bau. Udah, pergi aja sana. Ini, ada uang 500 juta di kartu ini. Buat kamu sebagai tanda kompensasi selama hubungan sama aku, itu udah lebih layak, bukan? Aku nggak perlu uang 1% pun dari kamu. Aku nggak seperti kamu. Uang bukan segalanya bagiku. Dasar miskin sombong. Jadi ini wajah asli dari keluarga Mardana. Aku akan balaskan semua ini pada saat yang tepat, terutama demi kakakku. Kak, maafin aku. Ternyata perkataanmu 2 tahun yang lalu semua benar. Keluarga Mardana itu gak baik buat aku. Aku udah dibutakan cinta. Maafin aku, Kak. Sekarang akan kubalaskan semua ini. Aduh, maaf ya, aku gak sengaja. Iya, gak apa-apa. Santai aja. Masih bisa dibersihin kok. Beneran gak apa-apa? Atau aku gantikan baju baru? Udah, gak usah. Aku gak apa-apa kok. Ya udah deh, sebagai tanda maaf dari aku, semua pesanan kamu aku yang bayar ya.
Udah nggak usah repot-repot. Nanti aku bayar aja sendiri. Uang kamu simpan aja ya. Sepertinya orang ini baik banget. Gak kebanyakan laki-laki di kota ini. Lagi pula dia sangat tampan. Ini waktunya aku kenalan sama laki-laki. Sebelumnya aku kan gak pernah kenal laki-laki. Aku boleh kenalan gak? Nama kamu siapa? Boleh. Nama aku Yas. Aku Lisa. Aku boleh duduk ngobrol bareng kamu gak? Di sini. Oh, ya, boleh. Duduk aja. Kamu tinggal di mana? Aku tinggal di Kota Baru. Hah? Kota Baru? Itu kan kota paling elit. Seriusan kamu tinggal di sana? Iya, aku tinggal di sana. Ya ampun, kalau gitu aku nggak pantas duduk sama kamu di sini. Aku pergi aja deh. Santai aja, kamu pantas kok. Dan semua orang di mataku sama. Tidak ada perbedaan status. Tapi aku orang biasa, jadi aku ngerasa minder aja. Terus aku takut dikatain orang yang negatif. Udah, tenang aja. Ada aku. Ya udah. Kalau aku minta kontak kamu, biar aku ajak jalan-jalan di Kota Baru. Serius nih? Wah, aku baru nemuin orang sebaik kamu di kota ini. Iya, udah. Aku pergi dulu. Nanti aku hubungi kamu. Wah, aku beruntung hari ini. Aku seneng banget. Dia tampan, terus dia baik juga. Lihat sayang si sampah bau itu. Iya sayang, kemarin dia menghina aku. Apa? Wanita si cantik ini dia hina? Tenang sayang, biar aku kasih pelajaran. Iya sayang, cepat kasih dia perhitungan biar tahu rasa. Rasain kamu Yas. Heh, sampah. Ngapain kamu menghina calon istriku kemarin? Oh, jadi kamu yang namanya Robi. Si anak semut itu. Sialan, kamu gak tahu kan kamu udah berurusan sama siapa, ha? Cepat berlutut, minta maaf, maka aku akan biarin kamu pergi dengan aman dari sini. Aku berlutut sama kamu. Harusnya kamu yang lebih pantas berlutut. Brengsek, berani-beraninya kamu bilang begitu sama aku, ha? Minggir kamu. Aku gak punya banyak waktu buat ngobrol sama orang sombong sepertimu. Sialan, awas saja nanti akan kukasih perhitungan. Dasar si sampah itu. Akan kubikin dia menderita di kota ini. Iya sayang, kamu harus bertindak. Kalau enggak, dia malah semakin ngelunjak. Tenang aja sayang. Aku akan balas kok. Tapi kamu harus bayar kekecewaan aku saat ini. Kamu tahu kan harus lakuin apa? Sayang, kamu selalu aja gitu. Tiap kesel pasti ada maunya. Gitu dong. Aku kan jadi seneng lagi sekarang. Halo, Adit. Putuskan kontrak kerjasama dengan perusahaan Mandala. Sekarang. Baik Tuan, aku akan putuskan kontrak kerjasamanya sekarang. Apalagi yang harus aku lakukan Tuan? Aku akan membuat semua keluarga Mandala menderita dengan perlahan. Baik Tuan. Lalu rencana apa yang akan Tuan lakukan? Untuk saat ini cukup itu aja dulu. Selanjutnya, tunggu aja perintah dariku. Oke Tuan. Tunggu aja kamu, Robi. Aku akan membuat keluarga Mandala menderita semua di kota ini. Bos, gawat. Perusahaan kita bos. Ada apa sama perusahaan kita? Perusahaan Grup Cheng, perusahaan terbesar di Kota Baru, memutuskan kontrak kerjasama dengan perusahaan kita bos. Apa? Kenapa ini bisa terjadi? Kata manajer perusahaan Cheng, karena bos sudah menyinggung seseorang. Apa kamu bilang? Aku udah menyinggung seseorang. Cepat cari tahu orang yang telah aku singgung. Kalau tidak, perusahaanku akan tamat. Siap bos. Cepat cari, kalau nggak dapat orangnya, akan kuhabisi kamu. Ada apa sayang? Perusahaan kita dalam ancaman. Kok bisa sayang? Emang siapa sih orang yang berani cari masalah sama kamu? Justru itu, aku gak tahu. Manajerku bilang, aku udah nyinggung pemilik ketua grup Cheng. Apa? Grup Cheng itu kan perusahaan terkaya saat ini di Kota Baru. Kamu kapan menyinggung dia? Aku gak pernah singgung dia. Bahkan ketemu pemilik grup Cheng aja, aku belum pernah. Mana mungkin aku menyinggung dia? Tapi kan kamu punya masalah hari ini hanya sama si sampah itu. Apa jangan-jangan dia? Ah, nggak mungkin. Apa maksud kamu si sampah itu pemilik grup Cheng? Mana mungkin dia dari grup Cheng? Terus siapa lagi dong sayang kalau bukan dia? Diam kamu. Jangan sampai aku habisi kamu lagi.
Ampun sayang, aku udah gak bisa tahan lagi. Sialan. Aku harus cari cara buat dapatkan kontrak itu lagi. Hari keempat lagi akan ada pesta perjamuan keluarga Mandala dan keluarga Nugini. Aku harus datang agar aku tahu siapa dalang dibalik pembunuhan kakakku. Aku harus ajak Lisa ke perjamuan itu. Halo, ini sama siapa ya? Ini aku, Yas. Laki-laki yang kemarin ketemu kamu di kafe. Oh, kamu Yas. Maaf nggak tahu. Iya, gak apa-apa. Santai aja. Oh iya, kamu lagi sibuk gak? Nggak kok Yas. Emang kenapa? Aku ada sesuatu buat kamu. Sesuatu apa Yas? Bikin aku penasaran aja. Udah, datang aja ke sini. Nanti aku Sherlock ya. Ya udah deh, tunggu aku ya. Loh, Yes, katanya ada sesuatu, tapi kok malah diajak ke sini? Iya, aku memang sengaja ngajak kamu ke sini karena aku mau belikan baju buat kamu. Kenapa kamu tiba-tiba mau belikan baju buat aku? Karena 4 hari lagi, aku mau ajak kamu ke pesta perjamuan perusahaan Mandala dan Nugini. Hah? Kenapa dia bisa diundang ke acara sebesar itu ya? Apa jangan-jangan dia bukan orang biasa? Pesta itu kan dihadiri orang kaya semua. Oh, mungkin dia diajak majikannya kali. Dia kan pernah bilang tinggal di kota baru. Lisa? Lisa? Iya, apa Yes? Kamu kok malah bengong sih? Gimana, mau gak? Ya udah, aku mau. Ya udah, yuk masuk. Kamu kan tukang sapu jalanan. Ngapain kamu masuk ke sini? Ini bukan tempat orang seperti kamu. Cepat pergi dari sini. Kalau enggak, aku akan panggil security. Aku kesini mau beli baju. Kenapa kamu usir? Apa? Kamu mau beli baju di sini? Gak usah mimpi kamu. Loh, emangnya kenapa ada yang salah sama aku? Ya jelas dong, kamu itu miskin. Jadi mana mungkin bisa beli baju di sini? Kamu tahu nggak harga paling murah baju di sini? Kamu nggak akan pernah sanggup beli seumur hidup kamu. Jangankan baju yang paling mahal, toko ini pun sanggup aku beli dalam hitungan menit. Dasar miskin gak tahu diri, sok-sokan mau beli toko baju terbaik di kota ini. Lihat baju kamu aja udah kayak gembel kampungan. Cepet pergi sekarang, nanti toko ini kotor karena kamu. Begitu ya? Baik, kalau gitu, kamu akan dipecat dalam 5 menit. Hah? Dasar gila. Kalau kamu gak bisa pecat aku dalam 5 menit, akan kupatahkan kakimu. Tunggu aja, hanya 5 menit kok. Ya, halo bos. Ini aku lagi urusin orang gila masuk toko. Tenang bos, aku akan bereskan semua ini. Diam kamu, brengsek. Hari ini kamu saya pecat dan pergi dari kota ini. Kenapa bos? Aku dipecat. Salahku apa bos? Dasar nggak tahu diri. Tahukah kamu, orang yang telah kamu hina dari tadi itu adalah pemilik toko baju ini? Apa? Gak mungkin. Gak mungkin dia pemiliknya. Ini mustahil. Tuan, ampuni aku. Aku sungguh buta, Tuan. Aku salah. Kasih kesempatan aku lagi, Tuan. Keluargaku membutuhkan uang dariku, Tuan. Kalau aku tidak pecat kamu, mungkin aku sudah kehilangan kakiku. Jadi pantaskah aku ampuni orang yang ingin patahkan kakiku? Udah, pergi sana. Baik, maaf Tuan, aku pergi. Lisa, sekarang kamu pilih baju terbaik yang ada di sini, sesuai selera kamu. Tapi Yas, aku mau tanya satu hal sama kamu. Mau tanya apa, Lis? Sebenarnya kamu ini siapa? Ya, aku Yas, orang yang kamu kenal. Emang kenapa? Kamu kok bilang gitu? Enggak Yas, aku masih bingung. Pertama, kamu mau ajak aku ke pesta mewah. Kedua, kamu bisa beli toko baju ini dengan hanya butuh waktu 5 menit. Tolong jawab jujur Yas. Oh, itu. Aku banyak kenal orang kaya di kota ini, Lis. Aku pernah bantu mereka. Jadi, mereka ingin balas budi ke aku. Oh gitu ya. Ya udah deh, aku pilih baju dulu ya.
Maafin aku Lisa, aku udah berbohong. Nanti pada waktu yang tepat, aku akan kasih kejutan buat kamu Lisa. Yes, gimana ini, bagus gak? Lisa, ternyata selera kamu sama persis seperti selera kakakku. Kak, sepertinya aku udah menemukan pasangan yang tepat buat aku. Semoga kakak ikut bahagia di alam sana ya. Yes. Ih, kamu malah bengong. Kenapa? Nggak cocok ya bajunya? Iya Lis, bagus kok. Ya udah deh, aku pilih yang ini. Lihat, sayang. Si sampah itu ngapain dia di depan toko baju mewah sama wanita itu? Palingan dia lagi bersihin lantai toko. Tapi siapa wanita itu? Sepertinya mereka habis membeli baju deh. Ya nggak mungkin lah si sampah bisa beli baju di toko mewah. Ya juga ya. Udah, sekarang kamu ada cara nggak buat singkirin si sampah itu dari kota ini? Aku punya ide, sayang. Hahaha, rasain kamu sampah. Ini akibatnya. Kamu udah berani menghinaku. Dia nggak tahu berurusan sama siapa. Halo Bang Jack. Mau apa kamu? Nelpon Lina. Ganggu aku aja. Maaf Bang Jack, aku ganggu. Iya, cepetan. Mau ada perlu apa? Abang lagi main nih. Aku ada misi nih buat abang. Lumayan lah, ada buat abang main judi. Misi apa cepet? Kebetulan abang lagi butuh uang nih. Abang nanti culik seseorang, sekap dia, nanti aku kirim foto orang itu ya. Terus abang harus apakan wanita itu? Terserah abang aja. Yang terpenting tahan dulu, jangan habisi dia langsung. Siap, gampang. Tenang aja. Semua pasti akan beres kok. Ya udah, aku kirim fotonya sama lokasi rumahnya. Kamu siapa? Kenapa lakuin ini? Apa salahku? Diam kamu. Itu bukan urusan kamu. Apa yang kamu mau? Hah? Yang aku mau kamu diam. Tapi lumayan juga tubuh Mau ini. ngapain kamu? Dasar brengsek, mesum kamu ya? Diam. Setelah adikku datang, kamu harus layani aku, ya? Dasar bajingan, gak sudi aku. Cepet lepasin aku. Kalau enggak, polisi akan menghukummu. Apa? Kamu bilang polisi? Panggil aja sana. Kalau bisa. Di kota ini, polisi gak bakalan bisa apa-apa. Yes, aku mohon, bantu aku. Aku gak rela dinodai laki-laki bajingan ini. Aku jatuh cinta sama kamu, Yas. Semoga kamu bisa denger isi hati ini ya. Aku ingin hidup bersamamu, Yas. Kamu di mana? Tolong aku, Yas. Beres sayang. Nanti si sampah itu bakal nangis-nangis berlutut minta maaf ke kita sayang. Wanitaku memang sangat pinter. Gak salah aku pilih kamu. Ah sayang, bisa aja kamu. Lalu, setelah wanita itu diculik, apa yang harus kita lakukan sayang? Nanti kita suruh si sampah itu datang ke lokasi penyekapan kita. Kita habisi dia di sana. Rasain kamu sampah. Ini akibatnya orang yang melawan orang berkuasa di kota ini. Sayang, aku nanti minta beli mobil baru dong. Gampang itu. Kalau ini semua berhasil, akan kukasih mobil terbaik. Kamu tinggal pilih aja sesukamu. Makasih sayang. Hahaha, kamu bilang aku bakal menyesal. Yas, justru kamu yang akan menyesal. Aku gak salahkan putusin kamu. Aku selama hubungan sama kamu gak pernah bisa mendapatkan yang aku mau. Kamu emang gak berguna, Yas. Lebih baik kamu hilang aja dari kota ini. Seempah kamu. Kamu harus selamatin wanita kamu itu. Apa? Kamu ngapain, Lisa? Oh, jadi dia namanya Lisa ya. Nama yang bagus. Tapi sayang, dia kurang beruntung memilih laki-laki. Cepetan ngomong. Jangan sampai dia terluka sedikit pun. Kalau sampai terjadi sesuatu sama dia, aku nggak akan pernah ampuni kamu. Kamu masih aja sok-sokan ya. Justru kamu nanti yang akan minta ampun. Brengsek. Cepat katakan. Dia di mana sekarang? Sabar dulu dong.
Jangan terburu-buru. Nanti kamu datang aja sendiri. Aku kirim lokasi dia berada. Cepat kirim. Tenang, aku kirim. Tapi kamu nggak boleh datang cari bantuan siapapun. Kalau kamu nggak patuhi syaratnya, kamu akan kehilangan wanita jalang itu selamanya. Baik, aku akan datang sendiri tanpa bantuan siapapun. Nah, gitu dong. Babai sampah nggak berguna. Lisa, tunggu aku. Pasti selamatin kamu. Dasar brengsek Lina, awas aja kamu. Gak bakal aku ampuni. Cukup aku main-main selama ini sama kamu. Wih, brengsek. Cepat lepasin dia. Akhirnya kamu datang juga, Yas. Kamu Jack. Ternyata kamu bersekongkol sama adikmu ya. Emangnya kenapa? Hah? Mau aku lakuin sama siapapun bukan urusan kamu, dasar bocah ingusan. Bajingan kamu ya. Cepat lepasin dia. Mau kamu apa, Jack? Kamu mau tahu mau gua apa ya? Siapkan uang 5 miliar, baru aku akan lepasin wanita ini. Baik, aku akan kirim uang besok. Gak bisa. Ngapain harus nunggu besok? Sekarang aja kirim. Yas, bantu aku pergi dari sini. Lisa, aku pasti bawa pergi kamu dari sini. Kamu hati-hati, Yas. Udah, kamu tenang dulu. Ini hal kecil bagiku. Mereka hanya sekumpulan semut, tenang aja. Jangan sok jagoan kamu. Cepat berlutut dan panggil aku Tuan. Akan kupertimbangkan semua. Jadi, karena hanya itu kamu lakuin ini? Kamu pikir hanya karena itu, kamu harus jadi budakku selama 1 tahun? Itu nggak mungkin bisa terjadi. Yang harusnya itu kamu, bukan aku. Udah begini, masih aja sombong, ha? Udah nggak bakalan ada siapapun orang yang bisa bantu kamu di kota ini. Aku gak perlu bantuan siapapun buat beresin semua kumpulan semut kayak kalian ini. Hah, dasar sampah brengsek. Jangan banyak bicara kamu. Rasakan ini. Lisa, kamu gak apa-apa. Aku bawa kamu ke rumah sakit ya. Gak kok, Yas. Aku gak apa-apa. Aku hanya kelelahan aja sama memer sedikit. Aku harus cek kondisi kamu ke rumah sakit ya. Enggak, Yas. Aku di sisi kamu aja, aku udah bahagia. Tenang Lisa, aku bakal jagain terus kamu. Makasih, Yas. Ya udah, 2 hari lagi kita akan pergi ke pesta perjamuan. Kamu harus cepat sembuh ya. Lisa, setelah apa yang terjadi saat ini, itu semua karenaku. Aku minta maaf Lisa. Kamu menjadi korban di balik balas dendamku. Tuan. Iya, masuk aja. Ada apa, Adi? Ini Tuan, aku dapat info terbaru tentang pembunuhan kakak Tuan di TKP Tuan. Bagus, Adi. Cepat bicarakan. Info terbaru apa yang kamu dapat? Ini Tuan, di ponsel ini ada bukti foto CCTV sama video pembunuhan kakak Tuan. Mana, Adi? Coba aku lihat. Jadi Tuan, itu bukti foto CCTV dari halaman rumah villa yang sudah mereka rencanakan. Setelah kakak Tuan ditembak, kakak Tuan masih keadaan hidup. Akan tetapi mereka membawa kakak Tuan ke desa terpencil. Dan lebih sadisnya lagi, mereka malah membunuh kakak Tuan dengan cara dibakar hidup-hidup Tuan. Apa? Memang bajingan mereka semua. Lalu kamu dapatkan dari siapa video itu? Ada seseorang yang tinggal di desa itu. Lalu ia merekam kejadian pembakaran itu Tuan. Ternyata, otak di balik semua ini adalah ketua keluarga Nugini Tuan. Kenapa itu bisa berurusan sama mereka? Apa yang mereka inginkan dari kakakku? Setelah aku kumpulkan bukti dan data, termasuk ada pengkhianat dari keluarga Nugini yang membocorkan ini pada aku Tuan. Ternyata, si Bram adalah otak pelaku semua ini. Betul Tuan, Bram ingin menguasai seluruh kota baru Tuan. Menurut mereka, dengan membunuh kakak Tuan, kota baru bisa dia kuasai. Jadi begitu ya. Dasar kamu Bram, bodoh kamu. Gak tahu kalau kakakku Rosa punya penerus perusahaan grup Ceng. Apalagi yang harus aku lakukan Tuan? Simpan baik-baik bukti itu. Nanti di perjamuan kita perlihatkan ke semua tamu undangan, supaya tersebar di seluruh kota baru. Lalu mulai saat ini, bikin perusahaan Mandala bangkrut. Baik Tuan. Lalu, kabar yang saya dapat,
Ketua Nugini sedang menuju ke kota ini, Tuan. Iya, saya sudah tahu hal ini, karena dia mau datang ke perjamuan. Oh iya, Tuan. Tolong nanti siapkan hadiah yang besar buat saya yang lamar Lisa. Siap, Tuan. Ya udah, sana. Robi cepat sambut Ketua Nugini di bandara katanya. Hari ini dia akan datang ke kota ini. Oke ya, terus aku harus antarkan dia kemana ya? Bawa saja dia ke villa milik ayah. Nanti ayah nyusul ke villa. Baik ayah. Ya sudah, sana, cepat. Jangan sampai terlambat kamu. Tuan Bram, aku disuruh ayah untuk mengantarkan Tuan ke villa ayahku, Tuan. Oh, kamu anak Roy kan? Betul, Tuan. Kenapa si Roy tidak menjemputku langsung? Katanya ayah akan nyusul nanti ke villa. Ya sudah, antarkan saya ke villa ayahmu sekarang. Aku ada hal penting yang mau saya bicarakan. Hal penting apa, Tuan? Kamu diam, gak perlu tahu urusanku. Bilang saja sama ayahmu nanti. Jangan sampai aku lama menunggu di villa. Baik, Tuan. Ada hal penting apa, Bram? Kamu manggil. Kita ngobrol berdua. Suruh anakmu itu keluar. Robi, kamu keluar dulu. Roy, kenapa grup Cheng itu malah jadi semakin sukses? Karena grup Cheng ada penerusnya, Bram. Katanya sih ya adik kandung si Rosa. Brengsek. Apa kamu tahu orang itu? Enggak, Bram. Aku nggak tahu sama sekali wajah adik kandungnya. Jadi selama ini dia sembunyikan identitasnya. Pantas saja aku nggak pernah dengar kabar tentang grup Cheng. Aku harus habisi orang itu. Caranya bagaimana, Bram? Kan kita nggak tahu wajahnya. Dasar kamu bodoh, Roy. Berapa lama kamu kenal sama aku, ha? Udah, percepat acara perjamuan kita besok saja. Siap, Bram. Tapi kenapa dipercepat, Bram? Masih aja bodoh kamu ya. Ya tentu biar tahu pemilik grup Cheng lah. Undang CEO grup Cheng ke perjamuan. Udah, Bram, dari 4 hari yang lalu udah kuundang. Bagus. Kita akan melakukan hal yang sama seperti si Rosa. Kita harus pura-pura menyambut dia dan melakukan pertemuan kerjasama kontrak tertutup di sini. Lalu kita bunuh dia. Siap, Bram. Berarti sebentar lagi kita akan menguasai seluruh kota baru. Rencana ini harus rapi. Sepertinya orang itu bukan orang bodoh seperti si Rosa. Siap, Bram. Tenang aja. Akan kubuat serapih mungkin. Ya udah, cepat umumkan perjamuan besok. Pokoknya aku harus tampil cantik biar Sias gak malu. Di pesta itu kan pasti orang kaya semua. Lisa? Lisa? Iya, Kak. Bentar. Ya ampun, Lisa. Kamu udah cantik, mau kemana? Aku mau pergi ke perjamuan, Kak. Kakak gak apa-apa kan ditinggal dulu di rumah? Iya, gak apa-apa, Lisa. Tapi kamu mau pergi ke perjamuan siapa? Sebenarnya aku diajak teman baikku, Kak, ke pesta perjamuan keluarga Mandala dan Nugini. Keluarga Mandala dan Nugini. Sepertinya Lisa, kakak pernah dengar nama keluarga itu. Kakak pernah dengar di mana? Ingatan kakak udah pulih? Iya, kakak gak tahu, Lisa. Ya udah, Kak, aku takut terlambat. Kakak tunggu di sini ya. Jangan kemana-mana. Aku gak bakalan lama kok. Ya udah, kamu hati-hati ya. Maaf ya, Yes, aku terlambat. Kamu udah nunggu lama ya di sini? Enggak kok, Lisa. Aku juga baru datang kok. Yes, kamu pakai jas siapa? Bagus banget. Jas ini tadi aku pinjam di rekanku, Lisa. Oh, gitu ya. BTW, aku grogi nih, Yes. Aku nggak pernah ke pesta semewah ini sebelumnya.
Udah, kamu Lisa, tenang aja. Gak usah grogi segala. Kan ada aku di sini. Lagian kamu kenapa mesti grogi? Semua orang berhak datang ke pesta ini kok, Lisa. Iya sih, tapi aku takut bikin kamu malu, Yas. Shut, Lisa, jangan bilang kayak gitu. Bagiku kamu adalah wanita sempurna. Aduh, kamu Yas, lagi-lagi bikin jantungku berdebar. Kamu memang laki-laki idaman aku. Kamu baik, tampan, dan juga selalu bikin aku tersenyum. Bagaimana kalau misalkan aku adalah bukan orang sederhana seperti yang kamu kira selama ini? Apa kamu gak bakalan kecewa? Loh, kok kamu bilang kayak gitu sih, Yas? Aku pasti gak bakalan kecewa dong. Mau kamu anak presiden, mau kamu pemeran utama cerita ini, aku tetap bakal nerima kamu kok, Yas. Terima kasih, Lisa. Kamu betul-betul wanita baik. Maaf Pak, tunjukkan surat undangan terlebih dahulu, baru bisa masuk. Aku nggak ada undangan. Yes, kamu nggak punya undangan? Aku nggak perlu undangan, Lisa. Tapi Yes, kita nggak mungkin bisa masuk tanpa undangan itu. Lebih baik kita pulang lagi aja yuk. Nggak perlu, Lisa. Kita pasti diperbolehkan masuk kok. Lisa percaya sama aku ya. Ya udah deh, terserah kamu. Aku ikutin apa katamu aja. Usir aja dia, security. Dia pembohong. Dia hanya sampah di kota ini. Jadi mana mungkin dia punya undangan semewah ini? Kamu lagi, Robi. Kamu memang belum ada kapok-kapoknya ya? Berisik kamu sampah. Masa iya aku harus kalah sama orang sampah seperti kamu itu? BTW, itu jas kamu hasil nyuri dari mana? Udah, security. Usir aja dia dari sini. Patahkan kaki dia terlebih dahulu, lalu wanitanya berikan untukku agar kujadikan selir. Dasar kamu Robi berhati iblis. Mau apa kamu? Kamu nggak bisa apa-apa di sini. Sebentar lagi, aku akan ketemu orang terkaya di kota baru. Pemilik grup Cheng. Akan kubikin menderita kamu nanti. Bagus, aku tunggu semua itu ya. Iya, usir aja dia sekarang. Aku udah 2 tahun hubungan sama dia. Tahu betul dia siapa. Dia hanya sampah tak berguna. Maaf Pak, tidak boleh masuk. Jika aku tidak masuk, acara ini nggak mungkin bisa dimulai. Tapi Bapak nggak punya undangan, mana mungkin aku izinkan Bapak masuk? Ya udah, tunggu aja sebentar lagi. Seseorang pasti akan menelponmu. Dan kamu, Lina, kamu bilang aku tak berguna. Kamu pasti akan tahu sebenarnya aku. Nggak perlu kasih tahu. Kamu kan sudah jelas, sampah bau. Kamu itu nggak punya siapa-siapa di kota ini. Jadi nggak usah laga sok jadi orang kaya. Baik, Lina. Sebentar lagi, penyesalanmu bakal terkabulkan. Halo? Oh iya, baik Pak. Tuan, aku minta maaf, aku salah. Aku hanya menjalankan tugas dengan sebaik mungkin, Tuan. Ya udah, nggak apa-apa. Ini hanya salah paham aja. Tuh kan, Lisa, kamu dengar sendiri, kita boleh masuk. Apa? Ini gak mungkin sayang. Gimana ini kok dia bisa masuk tanpa undangan? Aku juga nggak tahu, bego. Security dia pasti bohong. Dia suruh orang menghubungi kamu buat berpura-pura orang kaya. Dia kan pembohong. Ayo cepat, usir dia. Iya, patahkan kaki dia. Tolong urus 2 orang itu untukku. Baik Tuan, pasti akan kuurus. Yang kesekian kalinya, kamu bikin aku bingung. Dia bisa masuk tanpa undangan itu. Mana mungkin bisa kalau orang biasa. Tapi ini kok malah bisa masuk. Tawah, pusing aku. Siapa orang itu? Kenapa bisa masuk? Orang tadi undang di sini. Siapa dia, Roy? Kamu gak becus mengadakan acara kecil seperti ini saja, masih ada masalah. Maaf, Bram. Aku juga gak tahu kenapa ini bocah bisa masuk ke aula ini. Cepat bersihkan sampah kotor ini. Acara sebentar lagi akan dimulai. Siap, Bram. Akan kuurus bocah itu. Hei, bocah. Ngapain kamu masuk ke aula ini? Cepat pergi, kalau tidak akan kuseret kamu dari sini. Atas keberanian apa kamu menyeret aku dari sini, ha? Dasar bocah, rupanya kamu cari mati ya di sini. Security, buang mereka dari sini, cepat! Coba, security mana yang berani menyeretku keluar dari sini, ha? Woi, brengsek security, aku udah bayar kamu mahal malah bengong. Cepat, tunggu apa lagi? Habisi mereka berdua. Cepat! Mau kamu suruh 1000 security pun gak bakalan ada yang turuti kamu, Pak Tua Roy. Apa kamu bilang? Kamu manggil aku Pak Tua Roy? Tunggu, kenapa kamu tahu namaku? Jelas aku tahu. Akan kuperlihatkan pada kalian semua setelah apa yang kalian lakukan 2 tahun lalu. Maksud kamu apa, bocah? Aku tidak paham.
Jangan pura-pura kamu ya, dasar manusia gak punya hati, brengsek. Demi kekuasaan, kamu rela lakukan apapun. Bocah, jangan asal bicara ya kamu. Udah, cepetan pergi dari sini, karena orang terkaya akan segera tiba. Jangan kamu buat masalah di acara ini. Kalau enggak, kamu bisa mati. Aku mati katamu. Yang harus mati itu kalian semua. Dasar brengsek kamu bocah. Sudah aku kasih keringanan malah ngelunjak kamu ya. Kita lihat aja nanti Pak Tuaroy. Siapa orang ini sebenarnya? Kenapa perkataan dia selalu menyudutkanku? Selamat datang Tuan dan Nyonya. Malam ini akan ada perjamuan sekaligus perkenalan Tuan Muda CEO Grup Cheng. Dimohon para hadirin semua untuk berikan penyambutan kepada orang terkaya di kota baru ini. Mari kita sambut. Ini dia, Tuan Yas, pemilik Grup Cheng. Dipersilahkan naik ke panggung, Tuan. Selamat datang semua. Sebelumnya terima kasih sudah menghadiri perjamuan malam ini. Aku adalah pemilik Grup Cheng, penerus dari kakakku Rosa. Sekalian aku akan umumkan di sini bahwa kakakku bukan meninggal karena kecelakaan, tetapi kakakku dibunuh oleh sekumpulan orang bajingan. Kebetulan sekali, mereka yang telah membunuh kakakku ada di sini. Dia adalah keluarga Nugini dan Mandala. Dia bohong. Dia pasti memfitnahku. Ini rekayasa dia untuk menjatuhkan nama baikku. Jangan percaya dia. Habis sudah riwayatku. Aku orang kaya sesungguhnya. Aku kaya. Hei, aku adalah orang terkaya di bumi. Hei, aku kaya. Yas, kamu gila. Ngaku-ngaku, ya? Aku orang terkaya, bukan kamu. Ini nggak mungkin. Ini mustahil. Gak mungkin. Kenapa kamu sembunyikan ini, Yas? Aku salah. Aku minta maaf. Aku buta. Gak bisa menyadari kamu dari awal. Aku menyesal, Yas. Aku ingin hidup bersama kamu, Yas. Kamu mau kan balikan sama aku lagi? Aku janji. Aku akan lebih baik lagi. Lebih percaya perkataanmu. Maafin aku, Yas. Dasar bajingan. Awas kamu ya bocah. Tunggu pembalasanku. Akan kuhabisi kamu. Yes, ternyata kamu adalah orang terkaya di kota baru. Ternyata selama ini kecurigaanku benar. Jadi ini alasan kamu sembunyikan identitasmu. Andai saja aku bukan orang sederhana, pasti aku ingin hidup bersamamu, Yes. Aku gak pantas buat kamu, Yes. Kedudukan kamu sama aku jauh berbeda. Lisa, aku mencintaimu. Maukah kamu menikah denganku? Iya, aku mau, Yes. Aku juga mencintaimu, Yes. Ya udah, besok aku adakan pernikahan dan hadiah buat kamu ya. Iya, Yes. Hadiah datang. Tuan Yas memberikan hadiah pernikahan yang begitu mewah. Mari berikan tepuk tangan yang meriah. Ini dia, hadiah 3 unit mobil sport seharga 500 triliun dan 3.000 batang emas seharga 200 miliar dan sebuah apartemen mewah siap huni seharga 5.000 triliun. Lisa, aku berikan hadiah itu untukmu. Semoga kamu bahagia ya. Aku sangat bahagia, sayang. Terima kasih atas hadiahnya. Tapi itu semua terlalu mahal bagiku. Gak sayang, semua yang kamu dapatkan itu berhak dan pantas mendapatkan semua ini. Kamu sudah begitu baik dan banyak berkorban untukku. Aku yang seharusnya berterima kasih ke kamu, sayang. Kak, kamu datang ke pernikahanku. Terima kasih, Kak. Ya ampun, kakak Rosar, kamu masih hidup. Ternyata kamu, sayang, yang sudah menyelamatkan hidup kakakku. Oh, jadi dia kakakmu ya? Ya ampun.